kalau yang di zaman gua waktu itu sempat jadi ketua ORES di sekolah, yang gua temukan adalah beberapa ketua ORES di SMA lain pun itu ada yang pemahaman Islamnya tidak ramah. Kalau kita tiba-tiba, lu ngapain minum miras? Haram! Anda kenapa minum miras? Nah, yang ada saya digebukin om kalau gitu. Tapi yang menarik tuh begini, konteks saya begini. Orang non-muslim itu tidak pernah baca dan tidak pernah belajar Quran. Betul. Ya. Orang muslim tidak pernah baca, tidak pernah belajar Alkitab. Ya. Oke. Nggak pernah baca, mungkin megang aja nggak pernah. Betul. Jadi mereka lihat aja nggak pernah. Yang dilihat itu adalah individu. Ngopi Daring nggak bikin pusing, menyuguhkan informasi penting. Ngopi Daring. Ya, kita ada di Ngopi Daring Bela Negara. Kali ini gini, ini saya serius nih. Ngomongnya saya serius nih, karena konteksnya serius. Konteksnya serius. Gini, saya mau bicara tentang saya kemarin ke luar negeri. Di luar negeri itu, di Amerika khususnya ya, kalau di Vegas, itu yang namanya narkoba, cimeng, itu dijualnya bebas. Jadi kalau Anda jalan-jalan ke sana, Anda bisa ngeliat tuh orang lagi mabuk. Karena yang jual ada, yang mabuk ada. Tapi di Indonesia ada satu kata-kata yang kayaknya di luar negeri nggak ada, yaitu jualan agama dan mabuk agama. Nah, ini menarik kalau kita bicaranya seperti itu. Agamanya bisa agama apa saja loh ya. Ini bukan menuju ke satu agama. Agamanya bisa agama apa aja. Karena radikalisme bisa di setiap faktor, bisa di setiap agama. Nah, tapi jangan khawatir karena orang Indonesia itu luar biasa, kuat-kuat, tidak punya rasa takut. Terbukti ketika kemarin ada bom di Sarinah, mungkin kalau di luar negeri sudah bubar semua. Di Indonesia ibu-ibu datang ke tempat kejadian pada saat tembak-tembakan selfie. Anda bayangkan. Tukang cangcimeng lewat. Dia nggak takut karena tembak, nggak takut. Itu kalau di luar negeri bubar. Di Indonesia santai. Luar biasa semangat orang Indonesia. Luar biasa. Tapi pertanyaannya, kenapa itu bisa terjadi? Dan konon kabarnya bahwa tingkat radikalisme masuk ke setiap instansi termasuk anak-anak mahasiswa. Oleh karena itu, saya mau tanya sama yang bertanggung jawab. Siapa tahu dia pelaksananya di Sarinah, gitu. Siapa tahu. Saya mau ngundang narasumber kita yang pertama ini adalah Muhammad Khair Rizky, mahasiswa UNJ Ketua 2 PMMBN. Tepuk tangan kalau masuk, gitu. Video selesai kasih tepuk tangan. Batuk saya barusan. Gitu. Batuknya gitu saya. Jadi bro, ini bro aja ya, bro ya. Kan umur berapa? 21 tahun. Oh, masih muda. 21 tahun udah ini berpikir tentang radikalisme. Oh, harus. Oh, harus ya? Harus. Oh, kenapa? Gini, mungkin gua sedikit koreksi dulu om ya. Tadi sebenarnya gua bukan ketua umumnya gitu. Bukan ketua umum ya? Gua dikasih mandat ke sini gitu. Marahin Bu. Iya, sebenarnya gua ketua 2 om. Ketua 2? Gua ketua 2 di menangani gua bidang sosial. Karena mereka yang salah saya kelihatannya. Ya, saya, nanti di bip ya. Ketua 2 sosial keagamaan gitu. Ketua 2 sosial keagamaan. Iya. Oke. Jadi bidang cosplay kiai gitu. Cosplay. Bidang cosplay kiai gitu. Oke. Dan kebetulan ketua umumnya tuh jauh dari Surabaya. Karena kita lagi ada acara juga di Malang, ketua umumnya. Jadi dipecah-pecah nih. Dipecah kita ke sini. Oke, jadi tadi pertanyaannya adalah kenapa dari usia sekarang sudah memikirkan tentang radikalisme? Iya, karena gini om ya, dari zaman gue SMA itu gue udah aktif di Rohis. Oke. Rohani Islam gitu ya. Mungkin kalau Om Ded dulu masih Rokris seperti ya. Ya, betul. Masih Rokris. Betul. Dulu gue udah aktif dari Rohis, dan di Rohis itu sendiri om, kalau yang di zaman gue waktu itu sempat jadi ketua ORES di sekolah, yang gue temukan adalah beberapa ketua ORES di SMA lain pun itu ada yang pemahaman Islamnya tidak ramah. Oh, tidak ramah. Tidak ramah, bintang 1 dia. Oh, bintang 1. Bintang 1 gitu. Dia nggak ramah ya, nggak ramah. Marah-marah. Marah-marah gitu, ngelempar tas. Oh iya. Duar. Maksudnya bunyi itu, dar. Bunyi gitu. dar. Betul. Akhirnya dari situ pun akhirnya gue mulai nggak nyaman. Mulai nggak nyaman karena gue pun besar itu di lingkungan keluarga yang bisa dibilang religius. Tapi kenapa ada yang nyaman ya? Maksudnya? Kenapa ada yang nyaman? Oh, mungkin karena begini om, sebenarnya buat teman-teman yang mungkin merasa nyaman di zaman tahun 2018 ke bawah, itu kan om pasti tahu yang namanya fenomena hijrah.
Oke. Ya, jadi artis pada hijrah. Betul. Kayak gitu kan. Nggak tahu tuh hijrah kemana, hijrah aja gitu kan. Betul. Pada hijrah. Dan para teman-teman kita ini tuh memang masih awam akan agama. Tapi mereka semangat Oke. buat belajar agama. Tapi yang salah adalah di saat mereka mendapatkan guru yang salah. Oke. Dan pemahaman yang salah. Oke. Kayak Oke, gitu. betul. Karena Makanya mereka merasa nyaman. ya, karena belajar agama itu, apapun agamanya itu sebenarnya patokannya adalah dari agama. Jadi kalau Islam menjadi Muslim yang baik gitu, Betul. Bukan dari gurunya. Bukan dari gurunya, Karena guru bisa salah. Guru pun gitu. bisa salah gitu. Maka Guru kan mencari guru harus yang benar Yang gitu benar, kan. Ya, ini bagus banget, nyari guru tuh harus yang benar. Kita juga harus lihat dulu seperti apa ajarannya, seperti apa. Kalau nggak masuk akal kayaknya ya, wah ini kayaknya nggak mending bisa kita nih. mengundurkan diri. Iya, kita mundur aja, mendingan cari guru yang Cari lain. guru yang lain. Oke. Nah, kalau mengatakan seperti itu, kenapa kampus jadi sasaran? Nah, karena gini Om, adik-adik kami yang maba, walaupun di SMA mereka sudah belajar, tapi menurut saya pemahaman kita di SMA, apa yang kita dapat dari mata pelajaran, itu nggak membuat kita untuk siap menerima pemikiran-pemikiran baru. Tapi lebih ke mencekoki kita dengan pemikiran yang ada. Ya. Itulah mengapa kebanyakan maba pada saat mereka ke kampus, mereka mendapatkan pemahaman baru, sebenarnya yang terjadi itu kurang lebih kemungkinannya dua. Antara mereka menerima atau menolak pemikiran dari kampus itu tadi. Karena pelajaran atau pendidikan agama di SMA itu kebanyakan cuma hafalan kan? Betul, kebanyakan cuma hafalan dan nggak mengkaji gitu. Betul. gitu. Karena kadang-kadang yang diajarkan hanya ritual, Betul. bukan spiritual. Bukan spiritualnya. Ya. Terkadang kita diajarin cara sholat, tapi kita nggak paham gitu sholat itu sebenarnya Iya apa. betul, kayak anak-anak nyanyi K-pop, Nah, nyanyinya apal, artinya nggak ngerti artinya gitu nggak kan? ngerti, kayak gitu. Sama kayak kita menghafal bacaan sholat gitu, kayak minimal Al-Fatihah deh. Iya. Bisa jadi sampai sekarang ada mahasiswa yang dia tuh nggak hafal Ya betul. arti dari Al-Fatihah. Makanya kalau ada orang Arab lagi ngomong Arab dikirain doa. Amin. Jadi baju-baju itu. Ya kan waktu itu kan Amin, komedinya kayak gitu kan, amin, betul. Nah, jadi sebenarnya sekolah ini kalau SMA mungkin mereka masih terlalu kecil ya, Betul. masih usianya masih itu, begitu masuk ke mahasiswa atau universitas ini justru menjadi sasaran empuk, Iya, iya kan? jadi sasaran empuk. Udah bisa bergerak, udah bisa demo. Udah dikasih kebebasan gitu kan. Betul, kan tidak ada tuh demo di Monas atau di depan Istana Presiden anak SMA belum ada ya. STM paling. Oh ya itu bukan demo bos, itu bukan demo. Tawuran itu. Tawur, itu bukan demo bro. Itu kalau kuliah udah bisa nih, udah bisa mengekspresikan. Betul. Nah, maka jadi sasaran empuk untuk masuk ke dalam sana. Betul. Sasaran empuk masuk ke radikalisme. Oke, nah tadi kan udah dijelasin juga ya penyebabnya apa ya? Penyebabnya karena anak-anak muda tersebut yang lagi mencari jati diri akhirnya terpapar oleh hal seperti itu. Nah, Anda sebagai ketua dua, ada tulisannya nggak? Ini enggak ada. Nggak ada. Gue lupa tadi ketua dua apa? Sosial keagamaan. Sosial keagamaan. Berarti kan lu harus tugas lu salah satunya adalah untuk menghindari itu terjadi di kampus. Betul. Betul kan? Dengan cara apa? Jadi sasaran kita saat ini itu instruksi langsung dari Kasubdit PAI, seperti itu dari Kementerian Agama, kita diminta merekrut mahasiswa sebanyak-banyaknya untuk menyebarkan paham moderasi ini. Merekrut mahasiswa sebanyak-banyaknya ke dalam organisasi tersebut. Iya. Di samping kita juga memberikan banyak penyuluhan terkait dengan agama kita sendiri. Nah, tapi kan kalau lu ngerekrut orang yang mau masuk ke dalam lingkungan lu, kan yang terjadi echo chamber orang. Nah, gini Om, kerennya organisasi kita, di dalam organisasi kita itu nggak cuman ada dari satu ormas doang. Contoh, di Indonesia ini kan kebanyakan kalau nggak NU Muhammadiyah. Bahkan di organisasi kita ada yang dari Persis, ada yang dari ormas-ormas lain. Tetap kita terima, karena tujuan kita itu mempersatukan. Dan bahkan ada wacana kalau organisasi kita ini untuk saat ini mahasiswa Islamnya itu yang mayoritas Om. Mahasiswa yang non-Islamnya itu sekitar 10 orang. Tapi kita pengen bikin organisasi kita ini masuk semua agama. Tapi bukan berarti kita mencampur adukan antara saya sholat di gereja, teman saya yang Kristen sholat di masjid, enggak. Tapi adalah kita mesti mematangkan paham moderasi. Sebenarnya paham moderasi ini itu untuk menghindari hal-hal yang tadi mungkin udah dijelasin. Konflik. Ya, konflik. Karena gini Om ya, anak-anak yang sekarang itu mungkin dikit-dikit agama, gini deh Om,
Kalau kita lagi nongkrong nih, ya Om pasti dulu pernah nongkrong kan? Ya, dulu banget tuh. Dulu banget, dulu banget. Kita lagi nongkrong, teman-teman kita mohon maaf ada yang minum miras. Ya, Kita sebagai orang Islam yang baik harusnya melarang kan? betul. Tapi caranya itu harus tepat. Kalau Oh. kita tiba-tiba, lu ngapain minum miras? Haram! Anda kenapa minum miras? Nah yang ada saya digebukin Om kalau kayak gitu. Ya. Orang lagi mabok, saya teriak-teriakin. Oh betul, orang Yang ada mabok saya diteriakin, dipukulin. betul. Kalau saya dulu pas zaman nongkrong saya biarin aja. Ya. Malah yang pernah terjadi adalah teman saya lagi mabok, dia kalau lagi sadar gak pernah ngomongin agama, lagi mabok tiba-tiba nanya ke saya. Saya kan dipanggil Hair dulu ya. Hair, kok Allah dulu nyiptain Nabi Adam tuh awalnya sendirian? Kan kasihan dia, gua aja lama ngejomblo sedih. Lagi mabok Om ngomongin Nabi Adam. Betul. Tapi orang mabok. Orang mabok. Iya, masa lu mau marahin? Betul. Lagi mabok marahin. Lagi mabok. Dan di situ buat gua sadar kalau sebenarnya setipis-tipis imannya orang, ya masih ada Allah di hati. Berarti tadi ada yang mabok miras, ada yang mabok agama ya? Betul. Ada yang mabok agama. Nah, ini menarik nih, karena begini nih, konteksnya adalah begini. Kalau orang non-muslim atau kalau misalnya orang non-muslim melihat orang muslim, atau orang muslim melihat yang non-muslim, ini kan sebenarnya kan adalah kebebasan beragama. Tapi yang menarik tuh begini, konteks saya begini. Orang non-muslim itu tidak pernah baca dan tidak pernah belajar Quran. Betul. Ya. Orang muslim tidak pernah baca, tidak pernah belajar Alkitab. Alkitab, ya. Oke. Nggak pernah baca, mungkin megang aja nggak pernah. Betul. Jadi mereka lihat aja nggak pernah. Yang dilihat itu adalah individu. Kitanya. Betul. Kitanya yang dilihat. Kitanya dilihat. Jadi kalau misalnya kita pingin agama kita, apapun agama kita terlihat baik, yang dilihat tuh kitanya loh. Kitanya. Bukan kitabnya. Iya, di kampus gue sendiri itu ada, gue sendiri kan dari jurusan pendidikan agama Islam. Ya. Ya, gue dari fakultasnya itu ilmu sosial. Ada satu fakultas lain, ya adalah fakultas tetangga, yang mereka itu kadang kalau jokes teman-teman kita di UNJ, mereka ini lebih PAI dari mahasiswa PAI. Paham saya maksudnya. Iya, jadi kita Om kalau ntar main ke UNJ, tapi jangan sekarang soalnya lagi dibangun, hancur lah. Oke, nanti kalau udah bagus undang Iya, gua kalau udah bagus. Siap. Itu kalau Om kesana, Om pasti nggak akan ngira kalau gue anak PAI. Karena gue sehari-hari emang jarang pakai baju koko, gamis, segala macam pakai sarung enggak. Karena menurut gue simbolisme Itu budaya kan? itu budaya. Budaya. Simbolisme itu budaya, bukan syariat. Ya. Karena kalau kita bicara tentang budaya dan syariat, gue bisa ngomong kalau pakai batik itu juga sunnah Nabi. Karena menghargai Budaya, betul. Nabi pakai gamis karena menghargai gamis budaya Arab. budaya Arab. Kayak gitu. Nah, terus juga kamu sempat ikut kegiatan Geria Moderasi Beragama dan Bela Negara. Itu ngapain? Jadi di situ kita awalnya emang ada 9 universitas. Yang kita buat di situ suatu wadah bagi dosen, mahasiswa dan karyawan di universitas untuk memperdalam paham moderasi dan untuk mencegah paham radikal. Karena di situ ada bela negara juga. Oke. Kayak gitu. Jadi kita di sana diberikan berbagai macam materi. Waktu itu juga sempat ada Bu Alisa Wahid, putri dari Gus Dur, yang memiliki materi pada saat itu. Dan ada satu hal menarik yang disampaikan Bu Alisa Wahid sebenarnya. Terkadang radikal itu timbul karena kita merasa kita mayoritas. Iya. Jadi kalau Om mungkin main ke daerah di mana Islam yang minoritas Om, bisa jadi ada pelarangan pembangunan masjid. Bisa jadi. Tapi kalau kita di daerah-daerah minoritas Islam sering kan tuh ada pelarangan pembangunan gereja. Bahkan kemarin ada berita yang itu saya sedih banget Om sebenarnya, kayak orang mau ibadah di gereja Yang tapi dibubarin dilarang. itu ya? Betul. Yang pakai baju biru ya? Iya. Kamu bukan ya? Bukan, hijau. Terkadang, Dalamnya biru. oh ya biru ya. Karena terkadang kita bisa berpikir kita radikal karena kita mengenal kita ini mayoritas. Iya. Tuh, jadi paham kita sebagai mayoritas itu mesti diubah. Kalau kita benar-benar mayoritas, Melindungi dong. Melindungi. Iya, karena kita mayoritas. Karena kita Iya, mayoritas. betul. Kalau mayoritas harusnya melindungi. Ini menarik sekali. Nah, terus kalau orang, tapi kan yang masuk ini lagi bro, balik gini, yang masuk ke dalam kegiatan-kegiatan itu kan adalah orang yang sudah paham dan mengerti. Balik lagi ini echo chamber, orang-orang yang sudah tidak butuh penjelasan ikut ke dalam sana. Ya, yang mereka nggak akan ikut nih, yang radikal-radikal nggak akan ikut dong. Nah, justru karena itu Om, kita nyari orang-orang yang pahamnya terbuka dulu.
kita masukkan ke organisasi kita biar mereka bisa menyebarkan di kampus. Dan tujuan kita pun kita tuh pengen ngerekrut emang organisasi-organisasi keagamaan yang ada di mahasiswa yang udah lama. Itu mereka yang pengen kita rekrut. Oke, karena konteks gue begini, kalau kita mau ngebersihin tempatnya itu harus tempat kotor. Kalau tempat bersih dibersihin nggak ada gunanya. Betul. Gitu maksudnya. Tapi untuk kita membersihkan tempat kotor, kita perlu orang-orang yang tahu kebersihan. Oke, menarik jawaban ini. Oke. Berarti tugas lu lumayan penuh dengan tanggung jawab. Iya, sampai skripsi gue udah ganti judul 3 kali. Oh ya? Iya. Terakhir apa judulnya? Terakhir itu kemarin gue ngebahas tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Di akhir waktu. Di akhir waktu. Karena kalau di kampus itu kan kadang kita nggak sempat kalau di awal waktu. Sunnah Nabi kan sholat berjamaah. Ya udah sholat aja berjamaah walaupun di akhir waktu. Oh, gimana tuh penerangannya gitu ya? Itu Oke. Ini anak suka nyari masalah, kita butuh anak-anak seperti ini. Oke, nah ini mudah-mudahan pembicaraan ini bisa ngebuka orang juga bahwa sebetulnya Indonesia ini kan sebenarnya Indonesia tuh agama nggak hanya 6 loh. Iya, betul. Kalau nggak salah ratusan agama tuh sebenarnya yang diakui memang diakui 6. Tapi agamanya sendiri tuh ratusan. Ada macam-macam dan kalau kita masih ngeributin hal seperti ini, nggak maju-maju gitu. Betul, nggak maju-maju, Om. Dan akhirnya digunakan negara lain untuk ngelihat, ini gampang nih ngancurinnya nih, ya kan? Ini tinggal kasih senjata gitu. Selesai ya kan? Iya, betul. Oke, Muhammad Hai Rizky. Bro, keren banget. Thank you banget. Nah, abis ini, ini salah satu contoh anak muda yang harus kalian tiru. Karena abis ini kita akan ngobrol dengan perwakilan BNPT-nya langsung dengan Faisal Yan Aulia. Mereka itu kepengennya orang berpikiran sama Pokoknya dengan sama. mereka yang berbeda itu salah. Ya. Kalau sudah salah musuh, nah logikanya seperti itu. Kalau sudah salah, Deduktif. Iya. Sudahlah kita mau belajar ideologi apapun kanan, kiri, atas, bawah. Ideologi Pancasila itu sudah terbukti yang bisa yang membuat menjaga. Indonesia sampai detik ini. Iya. Orang dari Timur Tengah saja belajar ke kita. Oke, kita akan mulai serius karena saya akan bicara dengan perwakilan dari BNPT Republik Indonesia, Bapak Faisal Yan Aulia. Ya, Pak. Ya. Nah, kalau udah BNPT yang datang kayaknya udah mulai serius nih, Pak. Wah, ini karena tugas Anda ini kan biasanya kan kalau nggak radikalisme, terorisme gitu kan. Isunya serius tapi perbincangannya nggak usah serius. Oh, berarti ngobrol aja kita ya, ngobrol aja ya. Nanti Wah. karena itu sudah serius, malah nggak selesai nanti. Oh iya benar. Nggak usah diseriusin Nggak ya. usah Nggak usah diseriusin, diseriusin, tapi harus ada isinya gitu ya. Ada solusinya. Ada solusinya. Kita ya. berpikir itu harus relax. Oke, kita kalau gitu kita relax. Kita relax kalau gitu ya. Teroris gimana, Pak? Oh, nggak relax itu ya. Persoalan serius dijawab dengan relax gitu, Om. Oke, Bro. Gini, kondisi ancaman radikalisme di Indonesia apakah meningkat? Bisa dikatakan ya. Gini, Wah, ini biar agak- Anda nakutin gitu loh, katanya nggak mau Tapi serius. bahasa saya kan nggak serius ya. Iya, nggak nyeremin Slow ya. gitu, Iya, nggak slow. nyeremin gitu. Meningkat, Bro. Jadi gini Om, memudahkan kalau kita melihat petanya ya, ada intoleransi, ada radikalisme, ada terorisme. Ya. Nah, kita sepakati dulu bahwa itu istilah-istilah kuncinya. Oke. Nah, kalau kita berbicara mengenai radikalisme, paling mudah kita analogikan sebagai virus, Oke. seperti corona. Berarti tek Nah. menyebar. Layaknya virus-virus corona itu tidak mengenal jenis kelamin, Betul. tidak mengenal usia, Betul. tidak mengenal jabatan, Iya. tidak mengenal pangkat dan sebagainya. Artinya siapapun berpotensi kena, Ya. dan itu yang terjadi, Iya. Om. Ya. Jadi kalau kita lihat persebarannya, ada yang ditangkap itu sudah tidak didominasi oleh satu segmen tertentu. Misalnya Pendidikan gimana, Pak? pendidikan pun. Oh iya, bahkan ada orang pinter yang Dari mungkin ya, mohon maaf, dari guru yang PAUD atau ada playgroup sampai profesor pun juga bisa. terkena. Makanya lebih mudah analogi seperti Iya, virus masuk corona. akal sih. Iya, Gitu. benar. Jadi tidak ada kemudian ini identik dengan salah satu komponen masyarakat tertentu, tidak bisa. Nggak bisa. Ini hanya akan menyerang kelompok yang termarginalkan, kelompok ekonomi lemah, enggak juga. Nggak bisa juga. Gitu. Ini hanya akan menyerang orang yang dalam tanda Tidak bisa kutip juga. pendidikannya rendah, enggak Nggak juga bisa juga. gitu. Orang kaya, Orang pendidikan kaya tinggi, bisa, keluarga pendidikan enak,
bisa terpapar dengan virus. Bisa terpapar dengan Jadi konteksnya adalah virus. virus. Dan untuk virus itu dimudahkan, berkembang. iya, Maka harus ada vaksinnya. ada vaksinnya. Atau nggak semuanya kena. Kena. Oke, ini menarik nih. Agar kita menjadi imun. Vaksin itu bisa bermutasi. Oh, Radikalisme itu juga bisa bermutasi. bermutasi juga. dalam arti pola gerakannya, cara penyebarannya. Sampai terorisme. Iya, sampai terorisme gitu. Jadi bukan hal sesuatu yang statis ya. Iya, iya, iya. Oleh Jadi- sebab itu, Jadi cepet-cepetan dong. itu Iya kan? kuncinya. Jangan sampai kita Kalah cepet. keduluan. Ah, Terorisme itu kan extraordinary ya, crime, ya, ya. kejahatan yang luar biasa. Ya. Kalau penanganannya Biasa-biasa saja. iya akan Kalah selalu cepet kita. kalah cepet gitu Om kira-kira. Iya, iya benar-benar. Ini menarik nih karena cepet-cepetan. Tadi kalau dikontekskannya seperti virus ya benar. Makanya vaksinnya harus dibuat cepet-cepetan Iya. gitu kan. Vaksinnya sudah ada aja, orang yang divaksin aja bisa masih kena virus kan? Iya, Kan begitu kan? Iya. Kalau kita bicaranya seperti itu, berarti orang yang sudah diberikan pemahaman dan sebagainya bisa kena juga. masih memiliki potensi. Masih memiliki untuk potensi. kena. Karena ini dinamis. Karena ini dinamis ya. Dan tidak sekali virus virus dan antivirusnya itu tidak sekali jadi gitu. Oke. Tidak sekali jadi. Orang harus selalu Diingatkan diberikan lagi, imun, diimunkan lagi. diimunisasi, Vaksin juga harus vaksin terus-terusan. gitu. Oke. Nah, Pak, saya manggil apa enaknya Pak Ian, Pak Boleh. Pak Ian boleh, Pak Ian. Faisal boleh. Oke. Nah, Gitu. Pak Ian, radikalisme ini kan berarti punya indikatornya nih. Iya. Nah, apa nih indikator radikalisme? Nah, indikator radikalisme, ciri-ciri itu biasanya akan dicirikan dengan sikapnya. Pertama, anti Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pancasila kan ideologi. Kebalikannya apa? Karena mereka mengusung ideologi. Ideologi transnasional. Kalau dulu cerita-cerita zaman dulu kan orang ada di sejarah itu imperium, pengen Membuat satu dunia itu jadi satu. Sama. Jadi mereka akan selalu mempertentangkan itu antara ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 sehingga itu yang akan mereka tolak. Yang kedua, sikapnya mereka anti kebinekaan. Mereka itu kepengennya orang berpikiran sama Pokoknya dengan sama. mereka, yang berbeda itu salah. Ya. Kalau sudah salah musuh. Nah, logikanya seperti itu. Kalau sudah salah, Deduktif. Iya, iya. Berarti konteksnya sudah like and dislike, Pak. Iya, iya. Jadi orang kalau sudah nggak suka apapun yang akan diucapkannya itu akan pasti dianggap salah. Walaupun idenya benar ya. Orang akan menutup Nggak itu. bisa ya, nggak bisa Orang ya. akan menutup itu. Nggak bisa ya. Nah, ini yang bisa dikatakan sebagai bentuk sesat pikir. Kalau kita bicara logika, ada logical fallacy. Agak serius, Om. Jadi, salah satu bentuk sesat Oke. pikir adalah ketika kita memandang orang itu orangnya, bukan perkataannya. Iya, iya. Kemudian logika yang diturunkan adalah deduktif. Apapun yang dikeluarkan dari mulut orang itu pasti salah. Karena dia awalnya sudah Karena dia nggak suka sama orangnya. Iya, suka betul, sama- betul. Nah, itu. Betul. Nah, dan ini berbahayanya begini. Kalau kita bicaranya ras. Ya. Ras kan kelihatan ya. Maksudnya kalau kita naik satu bus penuh dengan ras, Iya. kita kelihatan. Ini nggak kelihatan kan, Pak? Itu seperti jin ya. Terselubung kan? Terselubung. Iya, ya, sama kayak virus ya. Iya. Sama kayak virus. Ya, 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 ya. Jadi tidak bisa kita kemudian ada yang bisa merasakan Ya. mungkin ya kalau sudah terbangun kewaspadaan. Betul, Tapi betul. tahu-tahu sudah terkena. Ada yang OTG. Saya dulu alumnus Corona, tapi saya OTG, saya nggak ngerasa apa-apa. Nggak ngerasa Nah, apa. kira-kira seperti Ya, itu. Kemudian akan terdeteksi ketika dia sudah bersikap. telat dong. Nah, kemungkinan sudah telat. Kita harus beri vaksinnya. Oke. imunnya. Kemudian ciri lagi ada dia anti NKRI, konsensus bangsa kita. Itu bahwa kita bangsa Indonesia sudah sepakat founding fathers kita mendirikan negara ini tumpah darah berbagai macam suku, agama, ras, berjuang bersama-sama. Mereka tidak setuju karena apa? Kembali lagi, apa yang ingin mereka bangun secara politis? Imperium. Tadi. Entah Kesamaan. itu saya tidak mau menyebutkan salah satu istilah ya, karena ini, nah prinsipnya kita tidak boleh mengidentikan. Itu prinsip dasar ya. Ini ada di dalam setiap agama. Kembali lagi. Ini bukan satu agama. Radikalisme itu bisa di Bisa di agama setiap manapun agama. saja, betul. Karena seperti virus tadi. Iya.
nggak nanya dulu kan KTP-mu apa Iya, kan gitu. iya, iya. Nyerang saja gitu. Iya, iya. Nah, kemudian yang selanjutnya indikatornya mudah atau apa ya? Gampang orang itu mengatakan kalau sudah berbeda dari kita, berbeda pandangan itu sesat. Ya. Itu kafir. Itu Domba yang sesat dan itu yang sering sebagainya. terjadi. Kasta paria misalnya Iya, atau iya, kasta iya, sudra iya, misalnya. iya, iya, Terlalu betul. mudah untuk menganggap sesuatu orang yang berbeda dengan pandangan kita itu bukan kita. Iya. Kalau sudah bukan kita, kemungkinan kan dua. Nah, Kita tarik atau jadikan musuh. atau jadikan musuh. Kalau musuh, deduktif lagi. Iya. Nah, itu sudah halal darahnya dan sebagainya. Nah, Ya, kira-kira itu sudah perjalanannya perjalanannya seperti itu. sampai ke sana Nah, sampai menjadi terorisme. terorisme. Oke. Tadi ada lagi, Pak? Ada juga misalnya di situ ya ada indikasi anti pemerintahan yang sah. Oh, oke, oke. Inkonstitusional. Konstitusional. Mereka bukan kritis ya. Mereka bukan kritis. Kritis itu bagus gitu ya. Kalau kritis kayaknya nggak masalah ya. Bagus. Karena yang Wajib. kritis banyak juga Wajib. nggak ditangkap. Negara juga. itu dibangun atas dasar sikap kritis. Iya. Tetapi kalau nyinyir, Ya, ya, itu hal yang berbeda. tanpa argumen, nah Iya. mereka itu anti. Kalau anti itu benci biasanya. Karena Jadi- saya mengalami hal ini sendiri, Pak. Maksudnya saya sering sekali memprotes regulasi pemerintah. Gitu. Iya. Dan nggak apa-apa juga. Iya. Pakai argumen kan? Pakai argumen gitu. Bagus. Pakai argumen. Kalau yang nggak pakai argumen kan mereka Pakai marah-marah. pokoknya salah. Pokoknya Pakai salah. marah-marah tadi ini disebutkan. Iya, iya, iya. Bukan agama yang ramah tapi agama yang marah. Marah. Ya perilaku Itu orangnya yang jadi pemeluknya masalah. seperti itu. Kemudian biasanya mereka akan menentang budaya lokal. Ya, Ada tradisi lokal. Saya paham. Oke, oke. Jadi tradisi lokal yang akhirnya dirubah-rubah. Iya. Dianggap nggak sesuai lah, nggak ada dalilnya dan sebagainya. Ya, ya, ya. Padahal itu sebuah budaya. Ya, Dan kita bangsa yang besar, kalau kita tidak mau dong kehilangan budaya-budaya kita itu. Benar. Ya kan? Itu yang jadi masalah gitu. Kita Iya. nggak mau nih kehilangan budaya-budaya. Ya, betul. Oke. tekstual. Tekstual. Pemikiran mereka tekstual bukan kontekstual. Ya, ya, ya. Ini nih budaya kita harus kita pertahankan. Oke. Nah, kalau kita bicaranya masuk ke instansi, kan instansi ini bisa banyak dan bisa masuk Iya. ke semua instansi, Pak ya. Maksudnya bahkan di TNI pun ya adalah sebuah instansi yang bisa disusupi radikalisme. Sangat bisa. Di polisi bisa, di pemerintah pun bisa. Bisa. Sudah pasti. Dan banyak contohnya. Dan banyak contohnya. Tidak perlu disebut. Nggak usah disebut kalau itu. Namanya juga virus. Iya. Mahasiswa gimana, Pak? Ya, Tadi kan saya udah bicara tuh, kata dia banyak tuh. banyak memang. Kelompok mereka itu kan tidak, misalnya saya kepingin merekrut, logika gampangnya. Saya kepingin orang itu masuk kelompok saya, pasti saya petakan. Rekrutmen TNI, mana pasukan, pemikir, mana yang maju perang, Dipetakan. mana nanti yang dia akan menjadi Cara ideolog. merekrutnya Iya. dipetakan untuk membuat seseorang menjadi radikal dan Kenapa terorisme. mahasiswa menarik itu kan? Kenapa mas berpendidikan? Masih muda? Masih labil? Ya, benar Itu faktornya. Dan dia apa ya? Masa baterainya kan masih lama. Iya, iya, masih lama karena dia masih Kalau muda. 60 tahun yang Wow. direkrut, nggak usah bom bunuh diri, sebentar Mati lagi sendiri. juga mati sendiri Iya, kan. benar, benar. Itu kasarnya seperti itu. Tapi mahasiswa dia akan meneruskan tongkat estafet gitu. Iya dan ya Dia bisa bentuk macam-macam, bisa nanti jadi ideolog, bisa jadi eksekutor, bisa jadi perekrut dan sebagainya. Ini kan fungsinya macam-macam. Nah, mahasiswa dengan tadi yang sampaikan kondisi jiwa psikologisnya seperti apa, masih labil, baru beranjak dari masa SMA, masuk dunia perkuliahan itu kan seperti apa. Nah, Deddy dulu kuliah Ya. kan seperti itu kan. Ya, SMA kan ngertinya bukunya dulu balai pustaka saja. Benar, Nah, benar. sekarang Bebas. di sini ya. di universitas macam-macam, pergaulannya juga macam-macam. Ada Bisa berekspresi. ya berekspresi lebih bebas daripada ketika masa Betul, SMA dan betul. sebagainya. Ini yang menjadikan kemudian mahasiswa itu menjadi menarik untuk kemudian mereka rekrut jangka panjang. Jangka panjang. Jangka panjang. Dan apakah terbukti memang banyak yang direkrut dari mahasiswa? Mayoritas yang tertangkap itu ada di usia 20 sampai 30 tahun. Oh, 20 sok. 20 sampai 30 tahun. Pelaku teroris. Pelaku terorisme 20 Iya. sampai 30 tahun. Berarti anak mahasiswa dong. Iya,
mahasiswa kan umur 18-an ya. Mungkin semester berapa itu ya? 2, 3 Iya. atau 4 lah. Berarti sekitar memang itu. banyak dari sana. Iya. Wow. Itulah. Berarti pendidikan tidak mempengaruhi ya, yang tadi kita bicara Iya. ya. Kan tidak kenal pendidikan, tidak kenal apapun. Iya. Maksudnya mau itu orang kaya, miskin, Tetap bisa. Tetap berpotensi bisa. untuk kena gitu. Gitu. dan mahasiswa bisa jadi profesor nanti. Dan bahkan yang sudah jadi profesor pun sudah kena gitu. Oke. Jadi benar-benar ini istilahnya melintasi agak serius ya, Ya. melintasi batas ruang dan waktu. Batas ruang dan waktu, 4 dimensi ini beneran. Nah, gimana kalau dari BNPT kan setahu saya nih, kalau dari BNPT kan tugasnya setahu saya nih ya, mungkin saya salah pasti. Adalah mengidentifikasi, lalu melakukan pencegahan, menangkap terorisme. Kalau menangkap penegak hukum. Penegak hukum. Penegak Oke, hukum. berarti BNPT tidak menangkap. Tidak menangkap. Tapi memberikan info kepada penegak Iya, hukum dan penegak hukum yang melakukan ya, yang Iya. melakukan. Oke. Artinya lebih ke pencegahan dan analisa. Ya, Oke. tugas utama pencegahan. Nah, gimana pencegahannya atau strateginya gimana kalau dari BNPT menghadapi ancaman radikalismenya gimana? Kita kembali lagi, kalau ada virus berarti kita siapkan vaksin atau antivirusnya. Iya. Nah, yang pertama dengan transformasi wawasan kebangsaan. Nah, ini kalimat dewanya, transformasi wawasan kebangsaan. Bagaimana kemudian cara pandang kita, kesadaran berbangsa kita kemudian ditumbuhkan kembali. Ya. Karena apa? Yang dihadapi kan konsep transnasional. Ya. Maka yang harus kita tonjolkan adalah bagaimana penguatan kebangsaan kita. Tapi kan nggak semudah itu, Pak. Nggak semudah itu. Itu gampang diucapkan, tapi Susah harus terus-menerus. Sama, ini bukan sesuatu yang barang jadi. Sekali kita berikan selesai, nggak bisa. Gitu. Karena mereka juga nggak sekali saja. Saya ini masih nggak paham, Pak. Maksudnya ini diberikan apa? Seperti kayak Lemhamnas gitu atau gimana? Banyak cara untuk bisa melalui di pendidikan, Heeh. dengan pemberian mata kuliah, lewat lembaga formal Lemhanas bisa. Mata kuliah bisa masuk? Bisa. Ada Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Oh iya, oke. Masuknya dari masuk sana di ya? silabus, Iya. Lemhanas mungkin bisa. Banyak faktor atau banyak segi yang bisa kita masukkan transformasi wawasan kebangsaan itu. Dan itu tidak harus dengan sifatnya pendidikan formal, dengan seni pun juga bisa. Iya, betul. Seni itu luar Apapun biasa. itu. Musik, seni. Musik bisa, gitu. Ide bangsa ini kan ide lama. Iya. Substansinya itu sama, tetapi bagaimana kemudian kita membungkus. Iya. Kalau bungkusnya disesuaikan dengan zaman kita kan sudah nggak sesuai. Iya, Om, betul. Ya kan? Makanya bungkusnya harus sesuai dengan Yang milenial sekarang. Ini sebenarnya sama seperti ini, Pak. Maksudnya juga musik ya, kayak sekarang kita tuh di Indonesia tuh ada berapa puluh bahasa yang hampir punah gitu. Ya. Itu salah satu contoh karena kita sudah lupa bahasa-bahasa Yeah. tersebut. Sedangkan kalau dulu ada lagu Ampar-Ampar Pisang, Masih hafal? masih hafal. Bahkan saya yang bukan dari mana Ampar-Ampar Pisang tuh? Ampar-Ampar Pisang tuh dari mana ya? Kalimantan ya? Kalimantan. Barat, Pak, ya? Ya, tapi kan kita hafal ya, bukan Kalimantan ya? Kalimantan Selatan. Tapi kan kita hafal Ampar-Ampar Pisang, pisangnya belum masak kiri diurung bari-bari. Ya. Kita hafal gitu. Anak sekarang nggak ada yang tahu loh, Pak. Ngertinya TikTok, Om? Iya, sama latu-latu itu. Latu-latu. Nah, bagaimana kemudian TikTok sekarang di konsep untuk menyebarkan pemahaman kebangsaan? Mungkin tidak pemerintah bekerja sama atau BNPT bekerja sama dengan TikTok gitu misalnya. Sangat mungkin. Jadi persoalan radikalisme, intoleransi dan terorisme itu tidak selesai hanya dilakukan oleh satu instansi saja, dan ini harus melibatkan semuanya. Makanya ada sinergitas. Nah, itu tadi Om, yang pertama vaksinnya, antivaksinnya. Yang kedua ada yang namanya revitalisasi nilai-nilai Pancasila. Ini juga bahasa dewa. Ya, apa itu? Apa itu intinya? Saya aja gitu. bingung nih dengarnya. Ini serius ininya kan, tapi aplikasinya kan sebenarnya gimana nih? nilai-nilai Pancasila itu kan sudah biasa di kita. Iya kan. Gotong royong dan sebagainya.
musyawarah. musyawarah. Lalu gimana? Nah, itu dihidupkan lagi, revitalisasi, diangkat lagi bahwa inilah yang kemudian bisa menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Ini yang mempersatukan bangsa Indonesia. Sudahlah, kita mau belajar ideologi apapun, kanan, kiri, atas, bawah. Ideologi Pancasila itu sudah terbukti yang bisa yang membuat menjaga. Indonesia sampai detik Iya. ini. Iya. Orang dari Timur Tengah saja belajar ke kita. Ya, tapi Pak gini, ini kan ngomong nih, apa yang dilakukan, maksudnya gimana ngajarin gotong royong gitu, gimana apa implementasinya gimana? Kalau di sekolah, revitalisasi nilai-nilai Pancasila misalnya, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita ceramah? Enggak, mungkin juga. Iya kan? Ceramahin anak-anak, Iya ya kan? kan, makanya apa dong? Di situ kan ada kegiatan-kegiatan. Di dalam mata pelajaran ekstrakurikuler dan sebagainya. Nah, nilai-nilai Pancasila itu kan banyak sekali. Kita bangkitkan lagi. Kita tonjolkan lagi. Jangan sampai kita, misalnya ya, di dalam pelajaran sekolah itu, orang akan lebih menghargai budaya yang bukan dari kita. Caranya apa? Pelajarannya ditambah, misalnya. Pembiasaan. Pembiasaan gotong royong, pembiasaan itu kan nilai itu sudah ada gitu. Hanya jangan sampai nilai itu menjadi hilang karena terdesak oleh nilai-nilai dari luar gitu. Jadi bukan suatu yang baru, tetapi frekuensinya ditingkatkan lagi, intensitasnya dan kualitasnya ditingkat lagi sehingga nilai-nilai itu tetap terjaga. Ya, kemarin juga ada kasus kalau tidak salah di salah satu sekolah. Mereka berhijab, tapi yang non Muslim juga diharuskan berhijab. Ya, ada yang seperti itu juga. Jadi banyak sebenarnya agenda-agenda yang bisa kita lakukan gitu. Ya. Banyak sekali. Banyak banget yang bisa kita lakukan. Banyak. Dan memang targetnya memang dari sekolah dulu. Iya. Kita nih bicara sampai sekolah SD SMP nggak sih Pak? Bisa. Bisa kan? Bisa. Dari buku. Ada setidaknya 3 ya. Kalau kita mau bicara tentang pencegahan radikalisme di pendidikan, kita bisa masuk pertama di kurikulum, silabus, buku dan sebagainya. Yang kedua sarana prasarana. Pemilihan guru. Yang ketiga SDM. Itu juga penting itu. Kalau SDM jelas, ini buku. Sarana prasarana itu gini kalau di sekolah, di situ tertulisnya apa kira-kira? Ya. Ditempel di dinding-dinding. Jagalah kebersihan dan sebagainya. Bagus. Paham. Tapi kalau di situ kemudian sudah ada tulisan daerah wajib. Ya. Nah, nggak usah diteruskan ya Om. Ya. Apakah itu menunjukkan bahwa sekolah itu sudah toleran atau malah intoleran? Iya. Kok wajib? Sekolah itu kok wajib? Gitu. Wajib. Itu kita bicara sarana prasarana apa yang ada di dalam lingkup sekolah. Harusnya kan yang menunjukkan persatuan, kata-kata yang menyebarkan semangat persatuan gitu ya. Berarti ini harus dilihat satu-satu, Bro. Ya. Harus assessment. Kalau seperti itu ya. Nggak gampang ya? Ya, artinya inilah upaya-upaya yang bisa kita lakukan bahwa banyak sekali lahan yang bisa kita masuki dan ini memerlukan dukungan semua pihak. Tidak akan nggak bisa hanya jalan kalau sendirian saja. Gitu. Baik, Pak Faisal Yan Aulia, terima kasih banyak. Nah ini saya tadi dengarnya makin lama makin ngeri, untung Anda ngomongnya santai ya. Jadi nanti nggak usah kita teruskan karena semakin serius ya. Betul, nanti kalau kita teruskan, wow panjang. Nanti untuk segmen berikutnya baru disambung. Nah, setelah ini ada sedikit cuplikan video, nanti Anda lihat saja dari mana dan pesannya apa. Dan habis itu kita akan tutup nih. Saya akan langsung ngobrol dengan Direktur Bela Negara, Brigjen TNI Sarwono. Karena dari TNI juga ada ternyata kontekstual bela negara yang bekerja sama dengan BNPT. Gitu ya. Artinya masalah ini sebenarnya bukan masalah simpel. Masalah ini bukan masalah mudah dan bukan gampang gitu ya. Maka itu BNPT harus bekerja sama dan pemerintah kita harus bekerja sama dengan seluruh aspek yang ada di masyarakat, baik instansi ataupun masyarakat biasa. Ya. Betul ya. Dan mudah-mudahan berhasil karena kita tidak mau negara kita dijajahnya sama
saudara sendiri, Iya. berantemnya sama saudara sendiri, ributnya sama saudara menyakitkan, sendiri. Om. Lebih menyakitkan. Ya, baik. Kita akan lanjut setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu mengenai radikalisme dan intoleransi terus menguat seiring dengan banyaknya temuan yang mengindikasikan bahwa sebagian besar kampus di Indonesia telah terpapar radikalisme. Fenomena intoleran juga melanda kalangan generasi muda. Menanggulangi radikalisme dan intoleransi jelas bukan persoalan gampang dan sederhana. Ideologi tidak mungkin hanya dibasmi dengan pendekatan militer dan keamanan semata, atau ditangkal dengan pendekatan struktural ansih, ataupun diberangus dengan pendekatan hukum dan regulasi. Untuk mengatasi sekaligus menangani, perlu dilakukan reaktualisasi pembumian nilai-nilai luhur Islam dan Pancasila untuk memproteksi anak bangsa dari radikalisme dan intoleransi, atau lebih jauh lagi komunisme, khususnya di lingkungan lembaga pendidikan, perguruan tinggi, dan sekolah. Kenapa harus moderasi beragama dan bela negara pada perguruan tinggi umum? Implementasi konsep hubul watonil minal iman, cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Dewasa ini dalam menanggulangi paham radikalisme tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tapi harus kolaborasi. Dan moderasi beragama dan bela negara ini mewujudkan kolaborasi 3 kementerian. Kementerian Agama, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dikbudristek-Dikti. Kerja moderasi beragama dan bela negara diarahkan untuk melakukan 3 agenda utama. Yang pertama adalah pendidikan dan pelatihan. Yang kedua adalah kajian, penelitian dan komunikasi. Dan yang ketiga adalah advokasi dan pendampingan masyarakat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita balik lagi di Ngopi Daring. Ini ngomongan bahasan ini kesukaan saya. Kali ini saya sangat amat suka dengan pembahasan ini. Tapi karena saya mau aman supaya kalau saya ngomong sendirian nggak dipotong jadi potongan TikTok. Nah, ya kan. Jadi langsung aja. Langsung saya mau panggil backup. Gimana-mana tuh harus ada backup. Kita langsung aja panggil backup. Ini adalah Direktur Bela Negara Brigjen TNI Sarwono. Pak, apa kabar Pak? Kabar baik tentunya. Pak, sebelum ya. duduk saya mau ngobrol dulu Pak. Kita Iya. berdiri dulu aja Pak, berdiri Pak. Saya tadi mau ngomong gini Pak. Saya kan sering keluar negeri nih Pak. Ya. Di Amerika itu Pak. Di Amerika tuh di Vegas Pak. Itu banyak yang jual obat terlarang Pak. Iya. Cimeng tuh dijual di sana Pak. Di luar. Iya. Ganja di luar, Iya. dijual bebas Pak. Iya. Di Indonesia nggak boleh, nggak ada Pak. Luar biasa Pak ya. Mantap. Tapi di sini jual agama Pak, gimana Pak? Silakan duduk. Oh, ini memang duta komponen cadangan itu bikin kaget-kaget aja. Loh, kan bener Pak, ramenya kan begitu Pak. Iya. Kalau lihat berita-berita kan gitu Pak. Di Indonesia ini menarik Pak. Yang pertama, ya apalagi kalau udah mau deket-deket pemilu jual agama gitu Pak ya. Udah Iya. gitu maboknya mabok agama kadang-kadang Iya. gitu Pak ya. Iya. Nah, tapi Indonesia juga luar biasa Pak, karena Indonesia tuh kalau kita bicara bela negara, rakyat Indonesia tuh satu-satunya rakyat yang tidak punya rasa takut Pak. Iya. Pada saat kemarin ada peristiwa penembakan dan bom di Sarinah Pak, Iya. itu kalau di luar negeri bubar Pak. Di sini ngumpul Pak, bikin selfie Pak. Tukang jualan cangcimeng Gitu lewat, dia. tukang bakso lewat. Iya. Itu menarik loh Pak. Betul, betul, Itu betul. menarik Iya, loh. Jadi iya. kita tuh nggak punya rasa takut. Sih. Tapi sebelum Wiwano ya, saya mau nanya dulu. Ini banyak yang nanya nih, bela negara itu bisa dalam bentuk apa gitu. Jadi jelasin Pak, tolong Pak. Apa nih bela negara nih apa dulu nih Pak? Bagus ya. Saya juga lama di luar negeri Pak ya. Saya dulu di Iran 3 tahun Pak. Oh, di Iran Di Iran dan Irak Di Iran 3 dan tahun. Irak. Tugas, Tapi Pak? tugas saya tugas sana. Tapi saya nggak mau cerita sana Pak. Saya mau fokus dulu bela negara di Indonesia gitu ya. Agak takut ya Pak? Gitu. Baik, saya jelaskan dulu bela negara. Saya tinjau dulu dari organisasi. Oke. Bahwa di Kementerian Pertahanan itu ada program bela negara. Yang mana di Kemhan itu berada di bawah salah satu Direktorat Jenderal
Potensi Pertahanan Kemhan yang saat ini dipimpin oleh Mayor Jenderal TNI Dadang Hendra Yuda. Ya. Dari Angkatan Darat beliau, Kopassus. Kopassus. Kemudian ada sekretarisnya dari Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Srianto. Nah, orang dua inilah yang mengemas bagaimana warnanya Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan. Di bawahnya ada 4 direktorat. Saya sebutkan dulu yang pertama ya, Direktorat Sumber Daya Pertahanan. Di sini tempat mendidik komponen cadangan. Oke. Nah, Duta Bela Negara kan, bagian saya Duta Komcat, nah, salah satu di sana. Kemudian ada satu Direktorat Veteran. Ini yang mengurusin senior-senior kita yang sudah purnawirawan. Jadi setelah dia purnawirawan, di sini ada wadahnya. Kemudian ada lagi satu Direktorat Teknologi Industri Pertahanan yang mengurusi alutsista, kemudian pengadaan alat. Ini beberapa hari yang lalu kan Pak Menteri Pertahanan, kita baru kedatangan satu pesawat Hercules C-130 tipe J bareng dengan Pak Presiden. Ada nanti fotonya kita tayangkan bahwa jenis pesawat ini yang terbaru bisa membawa barang lebih besar, lebih berat tonasenya dari yang versi sebelumnya, juga dioperator oleh orang yang lebih sedikit. Di sini ini yang mengurusi teknologi industri pertahanan. Kemudian yang terakhir Direktorat Bela Negara. Tempat di mana saya berada, Bapak mau cerita bela negara dan sebagainya. Ya, ini kalau dilihat apa sih bela negara? Ini tadi direktoratnya ya. Nah, apa sih bela negara? Nah, kita kan sudah melaunching atau memberikan wawasan bela negara ini ke banyak tempat. Nah, kalau ditanya bela negara adalah tekad dari dalam diri, sikap, perbuatan, tingkah laku oleh warga negara Indonesia. Tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya ini adalah untuk mengamankan negara kita yang begitu luas ya. Kita di sini melihat bagaimana kita mengamankan negara dari Sabang sampai Merauke. Kemudian memperhatikan juga atau melindungi warga negaranya dari segala macam ancaman, baik yang muncul dari dalam negeri maupun yang muncul dari luar. Tentunya ada koridornya. Koridornya itu adalah sesuai dengan Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia NKRI. Betul. Nah, kita lihat dari arahan Presiden. Ya, arahan Presiden itu tahun 2017 ada dalam Rakertas. Presiden sudah memerintahkan kepada kementerian, kemudian lembaga atau lembaga pemerintah non kementerian. Perintahkan juga kepada TNI, polisi, kemudian pemerintah daerah, baik tingkat 1 maupun tingkat 2. Ini semua mendapat perintah dari pimpinan negara. Ya. Jadi bela negara bukan hanya Kementerian Pertahanan, semua stakeholder yang ada untuk berkolaborasi. Nah, di tempat kami, kalau kita lihat bela negara itu ada yang dilakukan di lingkungan pendidikan. Kita bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ini lingkup pendidikan dari Sabang sampai Merauke. Nanti ada moderasi beragama kita jelaskan. Kemudian ada di lingkup masyarakat atau lingkup pemukiman. Ini ormas-ormas yang ada. Juga kita berlakukan sosialisasi ke beberapa daerah. Kemudian juga ada lingkup pekerjaan. Lingkup pekerjaan ini untuk mereka-mereka sudah bekerja. 3 tahun lalu kita telah melaksanakan sosialisasi dengan jumlah lebih kurang 120.000. Padahal target kita oleh pemerintah 43.000 dalam 1 tahun. Target untuk kita memberikan sosialisasi jumlah orang. Jumlah orang. Jadi kita sekarang ini sudah melakukan ada namanya forum komunikasi dan koordinasi dilakukan oleh kementerian yang terkait untuk eselon 1 dan eselon 2. Kita punya WA group. Sehingga WA group ini kalau ada kegiatan-kegiatan kita share. Jadi Bapak ke ada WA group group dengan Kementerian Pendidikan? Ada. Untuk Eselon 1. eselon 1, eselon. Apa aja nih yang harus diterangkan? Iya. Gimana negara untuk anak SD, SMP, SMA itu ada? Betul ada. Kita punya di situ. Jadi jangan ragu. Itu, Pak.
Oh sudah. Enggak, harus dicek. Kadang-kadang mereka punya grup di bawah grup yang Bapak nggak dimasukin, Pak. Siapa? Itu dia. Kalau itu saya nggak tahu ya. Kalau itu saya nggak tahu. Ya, tapi ini memang ada level grup, leveling eselon 1, eselon 2, ada. Oke, Gitu. oke. Jadi kita tidak akan menyimpang dari Nah, Pak, situ. kalau kita bicaranya seperti itu, nah, kan tadi kita bicaranya ini adalah moderasi agama. Oke. Nah, moderasi agama, tadi saya agak nyentil-nyentil dikit dengan komedi-komedi lah ya di depannya. Pak, Iya. ya. Nah, ini kan pasti ada kaitannya nih ya, program moderasi beragama dengan bela negara. Iya. Karena kan negara kita juga, wah, Pancasila, ada 6 agama sekarang Oke. yang kita akui Iya. gitu kan. Terus juga suku ras semuanya Iya. beda-beda. Nah, ini sensitif nih Pak, ketika Iya. bicaranya agama Iya. nih biasanya nih. Nah, gimana tuh Pak? Kalau tadi buku itu yang saya jelaskan tadi itu baru pendahuluan. Baru pendahuluan. Iya, ini Let Call Day ini semangat Pak. Nah, baru kita masuk. Moderasi beragama. Oke, menarik nih. Saya ingat pada bulan November 2022. Saya hanya baru berapa hari jadi Direktur Bela Negara. Kebetulan kami diundang oleh Kementerian Agama. Mereka melaunching yang namanya Moderasi Beragama dan Bela Negara. Tempatnya di Universitas Indonesia. Keren kan? Penyelenggaranya Rektor Universitas Indonesia. Dihadiri oleh Wakil Menteri Agama. Dan mereka sudah bersepakat ada 9 perguruan tinggi sekitar Jabodetabek Yang melaunching melaunching. pada bulan November 2022. Oke. Data terakhir kita cek lagi, kita komunikasi sama Kementerian Agama, bulan Maret ini dari November kemarin kan baru 4 bulan. Ya. Dari jumlah 9 sekarang fantastik. Sudah 82 perguruan tinggi juga melaunching moderasi beragama dan bela negara. Jadi sudah ada 82 perguruan tinggi sudah sepakat untuk mensosialisasikan moderasi beragama di lingkungan perguruan tinggi, di kampus baik negeri maupun swasta. Nah, ini perkembangan terakhirnya. Oke, nah, tapi kenapa? Ada masalah apa? Gitu. Kan kalau ada hal seperti itu berarti ada masalah dulu nih, ada ketakutan. Iya. Berapa saat yang lalu mungkin kita pernah mendengar bahwa di lingkungan kampus terpapar dengan radikalisme. Nah, Itu kita tahu atau kita dengar-dengar? nah, ini kan yang booming di viral dan sebagainya. Nah, kalau kita di lingkungan organisasi pemerintah, bila ada informasi seperti itu, jangan langsung ditangkal. Oke. Ini adalah informasi baik yang datangnya dari luar. Kadang-kadang itu kan orang luar melihat kita, dia lebih jeli Ya, betul. dibanding kita yang di dalam. Nah, begitu ada dibilang terpapar, makanya teman-teman dari Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan, ini adalah informasi positif. Saya katakan positif ya. Positif, karena kita dapat Positif. informasi Ada nih. dapat Ya, informasi. Informasi ini harus kita cek kebenarannya. Kita merefleksi. Jadi teman-teman yang ada di perguruan tinggi, apa benar sih itu? Mari kita lihat kegiatan mahasiswa, kegiatan mahasiswi yang ada di lingkungan kampus seperti apa. Kurikulumnya oke. Tapi kan juga ada kegiatan mahasiswa di luar itu. Nah, itu yang Nah, nggak bisa- ini itu yang mungkin. nggak bisa dimonitor nih. Iya, seperti itu. Makanya mereka merefleksi diri. Apa benar sih? Karena kalau kita lihat ya, usia mahasiswa-mahasiswi itu kan ada dalam apa ya, perubahan. Ya, ya, ya. Ya, Lagi mencari jati diri. mencari jati diri. Apalagi sekarang kan kemajuan IT, Wah, baru sekarang 5 menit kejadian sudah menyebar dalam negeri luar negeri. Betul Nah, sekali. gitu kan ya. Tapi apa benar Pak itu? Ya. Nah, kan saya Nah, kalau kita benar itu kita nggak bisa langsung jawab ya dan tidak. Makanya lari ke belakang dulu kan. Bagaimana proses rekrut mahasiswa? Proses rekrut mahasiswa kan tentu sesuai dengan kurikulum. Betul. Kita bela negara masuk di situ. Masuk. Jadi pada saat rekrut mahasiswa, Masuk materi dulu bela ke negara masuk di sana. Karena mereka dari SMA, Oke. yang dari berbagai tempat, ya berbagai kepentingan latar belakang. Jadi sampai- dibekali dulu Dibekali masuk di apa? awal. Oke. Nah, ini kita sudah sepakat. Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, di saat penerimaan mahasiswa baru, materi bela negara masuk di dalam. Oh, mantap. Ini yang kelihatan. Yang kelihatan. Yang lewat media sosial kan kita nggak tahu. Iya, betul. Nah, perkembangan IT, kemudian kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum, ada juga aturannya, boleh dia. Kemudian yang memonitor adik-adik mahasiswa-mahasiswi,
kalau dia dibimbing dari IT dari luar, diberi PHP, tahu nggak PHP ya? Ya, harapan palsu. Gitu kan, begini. Ingat nggak waktu zaman ISIS? Wah, iya. Well, kalau jadi Bidadari. pembantu rumah tangga kerja di luar paling 300, 400, 500 dolar. Saya pernah di Irak juga ya. Begitu di HP, lu kalau jadi pembantu gajinya 1.000, 2.000, mana orang nggak tertarik? Begitu sampai di sana jadi PHP. Nah, hal-hal beginilah yang perlu kita cegah melalui moderasi beragama di lingkungan kampus ya, dan bela negara. Nah, Oke. gitu. Nah, oleh karena itu makanya dari tim bela negara masuk nih Pak ya. Iya. Ya kan? Nah, berarti kan ada latar belakangnya nih Pak. Iya. Yang mengkolaborasikan bela negara sama moderasi agama. Iya. Nah, latar belakangnya apa, Pak? Oke, baik. Jadi kalau kita melihat belakangan-belakangan ini kan kondisi intoleransi yang sering kita lihat di media. Ya. Ya, di media kan cepat sekali. Kita nggak bisa hindari loh. Baru terjadi 5 menit yang lalu sudah tampil. Wah, orang Bagian ibadah- nonton, orang ya kan? ibadah dibubarin loh. Ya, Gitu kan. ada intoleransi Indonesia meningkat. Ya, misalnya ada di masjid, ada yang dipukuli di masjid, yang seharusnya zaman-zaman sebelumnya, saat-saat sebelumnya tidak pernah terjadi. Nggak pernah terjadi apa Tapi nggak pernah sekarang keluar tuh, Pak? habis saya jadi. Kalau saya cuma lihat gini, yang saya lihat di media, ya itu yang saya bisa jadikan referensi. Betul. Terjadi di suatu tempat, tidak dipublish, berarti kita yang jauh nggak lihat. Kita nggak Tapi tahu. di lokasi itu ya terjadi. Ya, Gitu betul. kan. Nah, itu. Kemudian yang pernyataan terpaparnya mahasiswa paham radikalisme dan ekstremis di lingkungan kampus. Banyak terbukti mahasiswa juga yang melakukan demo turun ke jalan tidak sesuai dengan harapan para pendidiknya. Dalam arti dosennya mengatakan A, dia turun, oke saya melakukan A. Kenyataannya di lapangan sudah dibubarkan oleh petugas, lewat batas waktu malah berubah. Yang tadi rencana A menjadi aksen berbuntut anarkis, merusak fasilitas umum dan sebagainya. Nah, ini juga banyak dilakukan oleh mahasiswa. Manakala dia individu masih lurus-lurus saja otaknya. Tapi malah kalau sudah bergabung, berkelompok dengan pihak yang lain, kemudian sudah Ada berdiri penyusup. panas-panas, ada penyusup, ada yang bakar semangatnya, ada yang ya membuat suasana menjadi tidak kondusif. Ada yang punya kepentingan. Yang punya kepentingan. Nah, makanya kita bilang infiltrasi radikalisme dan ekstremisme ini bisa muncul di mana saja. Ya, betul. Bisa muncul di mana saja. Nah, dengan merebaknya ini, makanya saya katakan bahwa Kementerian Agama dan Lingkungan Pendidikan merasa perlu mengambil langkah-langkah untuk membentengi para mahasiswanya dan mahasiswinya agar tidak mengikuti ya aliran-aliran tadi terpapar sama paham radikalisme yang bisa dilewatkan oleh dari smartphone dan betul. sebagainya. Tapi kan kita harus cegah nih Pak. Ya. Tadi kan cegahnya tadi katanya sebelum masuk sudah ada pemaparan dulu tentang bela negara dulu nih. Ya, betul. Nah, kalau kita bicaranya radikalisme dan intoleransi di perguruan tinggi itu kan sekarang kita nggak nutup mata sudah ada dan sudah masuk Pak. Ya, betul. Ya, betul. Nah, ini hanya dicegah dengan cara seperti itu atau ada cara lain untuk mencegah hal yang lain? Apa? Kopi ya? Aduh, mantap. Makasih banyak ya Pak ya. Baik ya, kalau kita lihat yang menangani masalah terorisme, ini kan ada institusi ya, BNPT. Oke. Nah, saya kebetulan kemarin bersyukur ya, beruntung diundang oleh KBNPT untuk melaksanakan kegiatan di sana kolaborasi. Dia mengatakan program itu RANPE. Apa tuh Pak? Rencana Aksi Nasional Pencegahan Penanggulangan Radikalisme dan Ekstremisme. Oke. Itu dilaksanakan hari Jumat di Hotel Sultan. Dipimpin langsung oleh Pak Boy ya, selaku KBNPT. Mereka ternyata sudah banyak bekerja sama dengan pemerintah daerah, kemudian lembaga-lembaga kemasyarakatan, kemudian ada lagi yayasan-yayasan yang menggaungkan bagaimana mencegah paham radikalisme dan ekstremisme ini di berbagai lingkungan. Nah, mereka berkolaborasi juga karena banyak irisan antara misalnya BNPT dengan Kementerian Dalam Negeri. Nah, ada juga program itu di sana, mereka kerjasama. BNPT dengan Kementerian Pendidikan juga mereka masuk. Jadi kita ini sebenarnya mencegah ekstremisme, radikalisme juga ini bekerja sama dengan banyak. Nggak ada satu kementerian pun yang bisa menyelesaikan masalah ini sendiri.
selalu berkolaborasi, bergandengan tangan dengan stakeholder yang terkait yang ada di pemerintah. Pak, ini pertanyaan liar aja nih Pak. Apakah sekarang mengkhawatirkan? Kalau kita mengatakan khawatir, kita selalu harus ada yang namanya kewaspadaan. Oke. Contohnya saja ya, apakah Dinda Deni nggak takut sakit walaupun badannya gede? Berarti Ya kan? waspada nih. Harus kita waspada. Bisa saja pergantian cuaca, ya, suhu yang ekstrim. Ya. Kita juga kalau melihat paham ini kan liar di luar. Kan? Tadi kan pertanyaan liar kan, Betul. pahamnya juga liar di luar. Jangan kita biarkan Tiba-tiba paham yang rusak. liar ada di luar bisa masuk. Bisa masuk Nah, ke bagaimana dalam. kita mencegah itu dengan melibatkan semua kementerian dan stakeholder terkait. Pertanyaan liar lagi. Aduh, liar lagi nih ya. Liar lagi nih Pak. Ya, ya. Ya, nanggung Pak, Oke. soalnya nanggung nih. Apakah ada dari pihak asing yang mengendarai juga? Wah, ini. Kalau kita bilang asing, saya mau mengatakan di dunia ini selalu berpasang-pasangan. Ada orang baik, ada orang tidak baik. Ya kan? Ada pro, Ada kontra. ada kontra. Yang intinya kalau orang luar itu melihat Indonesia, bagaimana caranya Indonesia itu tidak damai. Saya di luar negeri juga begitu dulu dan tahu mereka kan bagaimana caranya Indonesia tidak damai. Kenapa? Kalau Indonesia damai, semua ada di Indonesia, sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, dan tidak semua pihak dari luar mengharapkan Indonesia itu damai. Nah, Berarti kita ada oknum juga di ada, pasti ada, tapi kan nggak boleh disebut. Betul. Jangan di ruang publik kita Betul. sebut. Nah, gitu. Betul. Iya. Tapi kita harus waspada. Betul, kan ya, iya. Pak, ya? Jangan sampai apa yang dibuat atau oleh siapapun ini ya, baik dari dalam atau dari luar, kitanya diam-diam aja tiba-tiba meledak, kita nggak siap gitu kan. Betul Berarti sekali. konteksnya adalah pencegahan. Betul. Pencegahan dan itu dilakukan oleh Direktorat Bela Negara. Berarti Kalau induknya BNPT, induknya BNPT. BNPT, kita juga bagian Kementerian Pertahanan juga ikut berkontribusi. Kalau kita cerita terorisme ya, Ya. terorisme, radikalisme, BNPT adalah institusi yang diberi betul. tugas tanggung jawab. Yang lainnya ikut membantu. Tapi kalau tadi bela negara ya Kementerian Pertahanan Kementerian induknya Pertahanan dan utamanya. bela negara salah Ya. satunya adalah Iya. mencegah hal tersebut Iya. karena tugas dari Direktur Bela Negara ini banyak, bukan hanya itu saja. Betul Bukan sekali. hanya itu saja. Itu Iya. salah satu. Salah satu. Itu salah satunya. Oke. Baik, Jenderal, terima kasih banyak. Nah, itu tadi adalah Direktur Bela Negara Brigjen TNI Sarwono. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya masalah radikalisme, terorisme, dan apapun itu yang berhubungan dengan sesuatu yang sangat spesifik dengan kata radikal, yang mana bisa terjadi di setiap instansi menjadi sebuah pemikiran besar buat bangsa dan negara ini. Dan seperti tadi ada penjelasan dari BNPT bahwa ini seperti virus. Kalau tidak ada pencegahannya akan menular kemana-mana. Jadi ini adalah tugas kita semua, tugas Anda juga, setiap individu yang ada di Indonesia untuk berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila dan NKRI. Karena bersama kita bisa.